ditampilin juga, jangan lupa komen-komen semenarik dari para netizen di kolom komentar. Ini dia untuk match yang kedua, Impala to Lacoveria. Ini dari kemarin entah kenapa ya, jalur pesawat tuh suka banget dari arah-arah yang sudutnya seperti ini. Yes, nggak ngerti ini kenapa ya, tiba-tiba emang pesawatnya tuh selalu membuat para player tuh sedikit pusing, apalagi tim-tim yang drop zone-nya itu berada di ujung-ujung. Kita bisa sebutkan saja mungkin ada Minas Del Sur di sana yang akan sulit sekali dijangkau, atau mungkin juga El Pozo yang sedikit pojok. Namun kalau flight path seperti ini di match kita yang kedua kali ini, El Pozo masih possible untuk dijangkau oleh teman-teman. Sementara itu kita lihat juga Campo Militar tentunya menjadi wilayah paling ujung juga kali ini di Miramar, yang mana itu bakal disulitkan sekali untuk para player kalau misalkan menuju ke arah sana. Tapi kita lihat di arah Impala, ternyata sudah ada pergesekan di awal-awal dan wow, zonanya sangat amat kejam. Ya sepertinya kali ini sangatlah menyulitkan karena apa? Banyak sekali player-player, banyak sekali tim-tim yang masih berada di area luar dari circle-nya. Jadi kemungkinan bakal bertubrukan, dan tadi juga sempat adanya pergesekan di area Impala, dan kali ini ternyata mereka bakal mengkontrol area dari Pekado, dan kita akan berpindah terlebih dahulu untuk ke arah Impala karena tadi di Impala memanglah sudah cukup tegang ya, sudah ada satu buah pick off yang dilakukan oleh teman-teman dari G kali ini. Sedangkan dari sisi lain juga tadi Beletron sudah mendapatkan beberapa knockdown juga. Banyak sekali yang kontes, banyak sekali yang bertemu di awal-awal karena ini memanglah Miramar yang pertama, sama halnya dengan Erangel yang pertama tadi karena mereka masih membutuhkan info. Mereka masih pengen tahu siapa aja yang turun di daerah-daerah yang drop zone-nya sama dengan mereka. Dan wow, ini sudah lumayan banyak banget nih yang komen-komen dengan suportif di kolom komentar ya. Jangan lupa ya guys ya, kalau kalian dukung cantumin Instagram kalian, cantumin hashtagnya, dan cantumin juga kata-kata dukungan kalian gitu ya. Oke, kita fokus kembali ke dalam gameplaynya. Kita fokus lagi ke dalam matchnya, yang mana dari adanya satu buah pick off yang dilakukan oleh teman-teman Geek, mereka sepertinya bakal mendominasi di area Impala karena mereka unggul banget dari segi personil, dan mereka juga melakukan setup dengan cukup rapih kali ini, backup secara teratur karena dua-dua dari pergerakan player teman-teman Geek ini mereka bisa ketika ada yang knockdown langsung saja bisa di revive. Dan sedangkan dari teman-teman Grims, mereka juga tidak mau terburu-buru termakan setup, termakan trap yang akan dilakukan oleh kawan-kawan dari Geek. Waduh, ini respect banget ya untuk netizen kali ini. Dan jangan lupa guys, like-nya guys. Ini baru match kedua, masa baru 600 doang. Ya minimal ini yang nonton ada 2000 nih, berarti ya like-nya tembus 1000 dulu. 1000 dulu. Kita kasih target abis ini like-nya 1000. Yes, benar sekali. Karena masih banyak juga hadiah-hadiah yang akan menunggu kalian semua di siang hari ini tentunya. So, kita sepertinya kembali sedikit mengintip beberapa gameplay yang sudah terjadi yang tadi sempat disebutkan juga oleh Bung Dwiki. Geek Fam di sana di arah Impala sudah mengantongi satu buah elimination point. Tentunya menarik juga adalah tim nomor 5 kali ini. Mereka benar-benar gak mau untuk cabut ya, walaupun sudah kehilangan satu orang playernya, yaitu teman-teman dari Grims ya, dari Grims Phoenix yang di sana. Grims di sini ada 2 gak sih? Iya, Pedal sama iya. Phoenix kalau nggak salah ya. Oke, kali ini dari teman-teman Geek juga, mereka tidak mau hold terlalu lama, mereka nggak mau menunggu circle menghimpit mereka. Mereka juga perlu melakukan mapping, mereka melakukan scouting juga, yang mana sudah mengirimkan 2 playernya untuk melakukan scouting ke area sekitar. Mereka juga butuh banget vehicle untuk melakukan rotasi karena lihat jaraknya itu 1 kilometer dari tempat yang mereka duduki sekarang. Yes, benar sekali, dan kita lihat tentunya fight kalau misalkan harus berada di luar zona ini bakal nggak worth it banget untuk mereka. Apalagi resource dan juga equipment mereka, durability dari equipment mereka bakal banyak terbuang, dan juga
cukup apa ya, merepotkan, apalagi mereka harus mencari atau meriset kembali nanti ketika di wave-wave selanjutnya. Tentunya dari tiap tim yang tersedia kali ini akan segera bermain secara cepat nampaknya, karena mereka nggak mau menghabiskan cukup banyak waktu untuk melakukan fase looting di 5 menit awal. Karena kita bisa lihat juga dari Bellatrix Ace di sana sudah mendapatkan lagi, sudah berotasi karena sudah mempersiapkan mungkin dari seorang Baby lah untuk mencari tahu kemanakah mereka akan berlabuh untuk mencari checkpoint selanjutnya. Yes, enggak cuma checkpoint aja sepertinya Bung Aldo, karena dari resource yang dimiliki oleh seorang Babila tadi masih minim banget. Bahkan medic dan boosting pun juga belum didapatkan ya, karena mereka masih melakukan scrapping. Jadi untuk resource-nya mereka masih butuh banget untuk melakukan looting. Dan kali ini kita berpindah visionnya ke arah teman-teman dari Alter Ego, yang mana mereka bakal mengisi area Cumcer dan belum ada yang gangguin sama sekali. Dan mereka juga masih membutuhkan beberapa medik, beberapa source yang mana untuk survive di late game nanti. Dan ini seperti halnya di match yang pertama Bung Aldo, ini Miramar yang pertama, jadi mereka butuh banget info, mereka butuh banget mapping, ini tim-tim mana sih drop zone-nya turunnya di mana aja sih, karena tadi sempat ada yang tabrakan juga seperti dari Grims dan Geek, bahkan tadi dari tim Cheesy juga sempat bergesekan nggak sih kalau nggak salah? Cheesy benar sekali, yang ketika pengen lihat juga nih aksi-aksi dari klannya Bellatrix di sana ya. Cheesy yang tadi di game pertama juga masih belum terlalu maksimal karena tadi rotasinya ketika mencoba untuk masuk ke dalam zona keempat apa kelima tadi itu mereka harus di dobrak juga, mereka harus ditahan juga oleh tim-tim lainnya yang sudah lebih dulu masuk ke dalam zona yang tentunya kali ini akankah terulang kembali atau mungkin mereka masih bisa meng-counter hal-hal tersebut. Karena seperti biasa kalau misalnya kita sudah menduduki terlebih dahulu sisi zona, tentunya bakal enak banget untuk tim-tim yang berada di tengah-tengah karena mereka akan lebih mudah untuk rotasinya, nggak perlu terlalu jauh. Namun ada minusnya juga, ada plusnya ada minusnya. Minusnya Apa adalah tuh? tentunya mereka bakal tersandwich dari berbagai arah. Seperti halnya yang dilakukan oleh teman-teman di tim Grims juga di match kita yang pertama. Tapi kali ini adalah Miramar juga match kedua, dan ini adalah Miramar yang pertama. Tadi yang seperti udah di-mention sama Bung Duki juga, mereka tentunya masih meraba-raba gameplay, masih mencari tahu bagaimanakah musuh-musuhnya bergerak di sana, atau mungkin mereka mencari counter gameplay yang bisa mereka mainkan untuk diberikan kepada teman-teman semua. Tentunya ini bakal menarik banget, apalagi juga untuk overall leaderboardnya juga tadi, bukan overall leaderboard sih ya, match ranking di match sebelumnya juga tadi cukup apa ya, timpang sekali. Yang posisi-posisi teratas tuh poin tuh banyak banget, iya nyayur banget. Di posisi-posisi bawah itu tadi poinnya masih belum terlalu maksimal. Yes, semoga bisa dimaksimalkan untuk di match kedua kali dan match-match selanjutnya, karena untuk hari ini adalah hari yang cukup panjang, yang mana untuk Ladies League-nya itu ada 6 match dan untuk invitationalnya ada 5 match terakhir. Jadi buat teman-teman yang pengen melihat invitational juga nanti di jam 7 malam, kalian di channel yang sama bakal ada aksi-aksi dari para cowok-cowok nih ya, buat di PMSL untuk di kali ini. Dan kita fokus lagi melihat adanya pergerakan juga dari teman-teman C9. Kali ini bergerak dengan sabar iringan, mereka melakukan setup 4 vehicle, karena vehicle adalah komponen yang penting juga untuk survive di late game, yang mengingat Miramar dengan typically minim sekali compound untuk area-area yang terbuka. Jadi mereka bakal memanfaatkan vehicle sebanyak mungkin. Dan kali ini dari C9 mereka mengamankan area high ground di pinggiran circle. Mereka pengen tahu info terlebih dahulu, dan ini dia untuk seorang Scarlet ternyata mendapatkan 5 elimination, yang mana ini adalah salah satu kandidat untuk eliminator of the match juga. Ya kalau nggak salah untuk ini juga dia eliminatornya dia itu ada 2 kalau nggak salah ya, kalau bisa dikoreksi mungkin, karena
duanya itu dari lemparan granat juga itu kalau nggak salah dari Scarlet. Dan Scarlet dan juga Shotpi itu karena emang Capital Nine ini spesialis lempar-lempar juga kayaknya. Karena aku sering lihat banget aksi-aksi mereka ya. Ketika mereka mencoba untuk retake kompon, itu mereka ngelempar sih benar-benar on point banget ke arah. Mereka bisa memprediksi ke arah mana musuhnya itu bakal bergerak kalau misalnya komponnya seperti ini, komponnya kayak gitu. Jadi mereka untuk retaking tuh bagus banget untuk teman-teman Capital Nine. yes, tadi juga Scarlet ya yang Ya, muncul. Scarlet. Kalau Scarlet itu tadi juga head to headnya dengan Real. Tadi Real juga sempat jadi eliminator of Ya. the match. Dan kali ini kita juga akan melihat juga kawan-kawan dari X-Cube yang sudah berdekatan dengan ini tim nomor 12 ya. RGR ya harusnya ya. Yang sudah dapat angel yang cukup lebar juga, angle yang cukup terbuka juga, dan yes, ini enak banget untuk memantau zona kita yang akan segera menuju ke zona ketiga. Ini dia, kita lihat zona ketiga yang akan ngebouncing dan bakal ngebanting secara drastis tentunya. Iya, tentunya kita melihat dari arah Ladrilera dan Cumcer itu agak sedikit sepi untuk di bagian sisi sebelah kiri. Jadi itu masih bisa untuk dimanfaatkan ya. Apalagi tadi mengingat banyak banget player-player yang berada di area sisi sebelah kanan dan sisi lain. Dari itu Void apa Point tadi? Void. Void ya. Iya, Void. Aduh, ini memang agak menjebak sepertinya. Kalau font PUBG itu O-nya tuh kayak D kayak O. Jadi kadang memang suka kepleset dan ternyata dari Void kali ini. Kalau satu tuh Void, kalau dua itu Void. Ya, benar. Apalagi mereka timnya sebelahan. Satu sama lagi. dua. Untungnya warnanya beda ya. Warna aja yang bisa menjadi pembeda, namun kali ini ada satu buah spray down yang mengenai satu player dari tim Void. Ternyata 88 walaupun dengan tiga playernya mereka masih bisa memberikan pressure, namun kali ini satu player dari 88 harus tersungkur di sana dan ini membuat kesempatan cukup lebar, cukup besar juga untuk teman-teman dari Void. Namun kali ini daripada seorang Karo di sana berhasil menumbangkan satu kembali dari teman-teman tim nomor 3 dan di sana langsung dipulangkan Karo mencari di mana sisa-sisa player dari tim 88. Yes, ini dia kita lihat 88 esports setup terbagi menjadi dua sisi yang berbeda. Nampaknya tim Void mencoba untuk langsung commit push ke sana ke arah tim 88 dengan seorang player langsung dipulangkan karena lebih dikonfirm menjadi satu buah elimination point. So ini dia kita lihat seorang player terakhir masih dicari tahu keberadaannya, akankah di spot, akankah didapatkan target terakhir karena Joybi di sana benar-benar dibuat kerepotan, gak bisa bergerak secara leluasa. Kalau ketika dia bisa bergerak cukup jauh dari seorang Joybi, dia pasti bakal ke spot banget dan gak punya kesempatan untuk selamat karena ada 4 player sekaligus yang mana akan sangat deras dan itu dia sudah mulai masuk ke dalam radar dan Joybi malah harus dipulangkan ke arah lobby. Sayang sekali 88 harus pulang di posisi nomor 16. Yes, dan sepertinya tadi hanyalah defensive movement yang bisa dilakukan, namun tadi dari seorang Razor pengamatan dengan sangat bagus dan membuat 88 semuanya dipulangkan. Karena dan tadi kita juga sempat melihat dari arah kill feed yang mana Geek sempat kontes dengan tim C9 kah? Oh, bukan, ternyata dari teman-teman Beleton. Ternyata kali ini Geek kontes dengan Morph yang mana Caitlyn tadi sempat menunjukkan di area kill feed-nya dan mereka sepertinya pengen banget melakukan retaking compound, retaking position dari teman-teman Morph yang mana kali ini dari seorang CYX di sana harus tersungkur dan Soya malah juga harus ditumbangkan ke Morph Shaft. Melakukan confirm elimination yang mana 2 sudah didapatkan, 1 untuk 2 pertukaran yang cukup manis untuk teman-teman dari Morph. Ya, sebentar sekali sudah mendapatkan 2 total elimination point dan kita lihat di sana masih mencari targetnya yang selanjutnya dan akan sekali dikonfirm menjadi elimination point dan itu dia Caitlyn dan juga Shaybo di sana harus dipulangkan dan sayang sekali untuk Geek Fam harus puas berada di posisi nomor 15 untuk match kita yang kedua untuk hari ini. Tiba-tiba suddenly out of nowhere YGY Geek dipulangkan ke arah lobby dan pushnya tadi bagus banget, tapi kita berpindah juga dari teman-teman Beletron Ace yang melakukan kontes dengan C9. Kali ini perebutan kompon sudah terjadi karena ini circle yang mulai menyempit, circle yang memang transisinya paling kontras banget, udah circle ketiga menuju circle yang keempat. Jadi ini adalah kompon yang cukup worth untuk diperebutkan oleh kawan-kawan dari Beletron dan C9
C9 di sana. Makdas juga melakukan spray down ke arah seorang Mikey, namun masih belum connect. Ada net balasan juga dilontarkan ke arah sisi dari Beletron. Yes, dan ini dia kita lihat Beletron dengan full team line up-nya dan segera akan mencoba langsung rush masuk ke dalam sebuah komponen. Kita lihat kali ini yang seperti C9 biasanya dia retaking kompon, nampaknya dia harus diuji untuk defensive komponnya akankah sebaik itu, semulus itu. Dan kita lihat lemparan hits masuk ke dalam lantai 2 dan seorang Babila seperti memimpin pergerakan dengan lini terbang, nampaknya mencari tahu di manakah teman-teman dari tim C9 berada. Scarlet di sana yang posisi benar-benar tapi kita lihat dari seorang Das dan juga dari seorang Kira malah harus ditumbangkan, menyisakan 2 orang player aktif saja dari Beletron di sana. Sementara untuk Capital Nine di sana masih belum terlalu agresif dan masih menahan diri terlebih dahulu karena dari Capital Nine mencoba untuk regroup dan juga Scarlet sudah dipulangkan ke arah lobby. Nampak juga seorang Mickey mencoba untuk cabut dari zona peperangan dan meninggalkan atau merelakan kompon tersebut karena sudah tidak worth it untuk bisa di retake kembali. Mengingat juga zonanya sudah mulai ngebanting arah lain 200 meter dari arena pertempuran. Yes, tadi sudah bagus banget push yang dilakukan oleh seorang Scarlet, namun tidak adanya backup, tidak adanya suppressing fire dari kawan-kawan C9 membuat Scarlet harus sia-sia dipulangkan ke Ruby karena tadi sempat dapetin 2 namun belum sempat terkonfirm karena sangatlah cepat backup yang dilakukan oleh teman-teman dari Beletron. Kali ini kita berpindah juga XQ melakukan gatekeep ke arah dari C9 yang mana C9 tadi baru saja back off dari fight antara Beletron dan mereka harus dipusingkan lagi untuk masuk ke dalam circle, namun dari satu player X-Cube di sana malah harus tersungguh. Kita melihat juga transisi dari circle-nya ke arah area yang sepi banget dari player-player kali ini, yang mana dari arah Cumcer mereka cukup padat banget dan di arah utara mungkin akan sedikit hektik, sedangkan di area sisi sebelah kanan itu bakalan free juga layaknya dari arah selatan. Yes, benar sekali Bung Dwiki, dan sementara kita bisa lihat juga untuk aksi dari X-Cube mencoba untuk mencari target selanjutnya menjadi gatekeep untuk teman-teman yang mencoba untuk mendobrak masuk ke dalam zona. Dan kita lihat rotasi dari Beletron yang sudah diketahui oleh X-Cube dan nampaknya X-Cube memilih untuk gak mau terlalu terburu-buru karena mereka harus terfokus terlebih dahulu ke arah Capital Nine yang sudah mereka cegat agar Capital Nine gak bisa masuk. Karena kalau misalnya harus terfokus ke 2 tim secara sekaligus, yes itu mungkin bakal merepotkan mereka karena mereka harus membagi fokus yang pertama dan juga kedua mereka bisa saja bakal diketahui posisinya oleh kedua tim secara sekaligus dan malah dianya kepres dan tersandwich. Tentunya ini keputusan bijak untuk teman-teman dari X-Cube. Sementara itu dari Capital Nine juga mereka nggak mau menyerah begitu saja. Mereka tentunya mencari jalur lain atau mungkin mencari memutar otak mereka agar bisa menembus. Akankah mereka lawan teman-teman X-Cube yang sudah menguasai daerah high ground atau mereka akan segera melawan musuh-musuhnya yang ada di arah lain. Dan kita lihat ternyata di sisi lain dari seorang Das bisa mendapatkan targetnya ternyata dari Void di sana, Freya dan juga seorang Cidra di sana bahkan sudah dibuat tumbang dari Babila. Hati-hati daerah luar di sana kena tapping yang sangat drastis, bisa tinggal 50% saja HP yang dimiliki. Masih bisa healing up, masih bisa boosting terlebih dahulu untuk bisa melawan musuh-musuhnya kembali. Yes, dan ini posisi yang cukup enjoy banget untuk teman-teman dari Beletron juga karena mereka udah dapetin kompon dan high ground yang mana ini bisa over dominate banget ke arah tim Void. Tapi hati-hati dari arah luar circle, ada tim-tim lainnya juga yang mulai mengancam, yang mulai mendobrak masuk, dan kali ini Morph juga masih bisa menjadi ancaman untuk teman-teman dari Beletron. Namun daripada seorang Citra di sana bakal berusaha dikonfirm, masih tertutup angle-nya dari arah satu buah gundukan. Namun kali ini circle bertransisi ke zona yang kelima yang mana Beletron belum masuk ke dalam circle. Yes, benar sekali. Beletron gak boleh terlalu banyak membuang waktu di luar zona. Terlebih lagi di sana kurang dari 40 detik zona akan segera menutup dan DPS dari zona akan sangat-sangat pedih tentunya. Apalagi ini akan menuju ke zona ke-6. Sebenarnya kita lihat dari Beletron di sana yang seperti sudah mulai memantau para X-Cube yang tadi hampir saja memotong rotasi mereka. Namun ternyata X-Cube yang di sini kali ini posisinya yang malah di-press karena mereka terlalu lama juga bermain-main di luar zona. Tapi dari Beletron juga nggak boleh terlalu terlena karena dapat posisi
yang enak untuk mendapatkan angel shoot ke arah lawan-lawannya, tapi mereka terlambat untuk masuk touchdown ke dalam zona. Walaupun masih ada jarak 100 meter, namun mereka tentunya masih harus waspada ke arah tim-tim lain ya. Mengingat masih ada total 13 tim atau 12 tim lainnya selain Belatron yang lalu lalang di sekitar mereka. Tapi kita lihat dari seorang Baby Legend benar-benar on point sekali, spray down ya, tapi hampir saja menumbangkan dan juga mendapatkan satu buah knockdown ke arah teman-teman dari HQ. Oke, namun di sisi lain juga ada Chessy yang mulai merapat ke arah kompon, namun satu player dari Chessy di sana disecure oleh teman-teman Void, namun tadi spray down daripada seorang Baby, rapih banget free shoot ke arah Void di sana. Udah low banget satu player yang di sana berhasil ditumbangkan, kalian tersungkur ke arah tanah di sana, langsung dikonfirm saja oleh seorang Baby. Masih ada satu player kembali dari teman-teman tim Void dan infonya pastinya sudah dikantongin dan bakal melakukan shot call ke arah teman-teman dari Bellator. Sedangkan kali kita melihat di arah satu buah kompon di tengah-tengah circle itu ramai banget kayak pasar kaget di sana. Yang mana ada RGR juga yang menyisakan last player standingnya. Bakalkah mereka maju ke arah depan? Bakalkah mereka masih bisa survive di keadaan yang sehektik ini? Ya sebenarnya sekali ada total berapa tim itu banyak banget yang jelas. Kita lihat juga di sisi GPX, mereka juga harus waspada ke arah high ground karena sudah dihanti oleh teman-teman dari SQP yang ternyata XQ sudah ditumbangkan seorang player yang bahkan seperti akan segera di-convert menjadi satu buah elimination point untuk teman-teman dari GPX. Namun kita lihat di sisi lain juga ada alter ego yang dibuat kelimpungan, ada lemparan nits yang benar-benar terarah dari musuh-musuhnya. Dan kita bisa lihat juga dari GPX harus terfokus ke arah EVOS ya di sana, karena EVOS harus bisa memanfaatkan shake sekecil itu untuk bisa survive dan bertahan di tepian zona, yang mana ini cukup merepotkan sekali untuk posisi mereka. Apalagi kalau misalkan ada yang lempar nets ke arah mereka, tentunya bakal diratakan serata-rata dengan tanah. Dan itu dia seorang Babila masih bisa memberikan pressure walaupun berada di luar zona. Tapi hati-hati Babila karena ada tapping dari arah luar di sana, namun masih bisa selamat nampaknya dari seorang Babila. Yes, betul banget. Dan ini kita berpindah ke arah compound kematian di tengah-tengah circle. Namun kali ini compoundnya belum masuk ke dalam circle, tidak mendapatkan circle lebih tepatnya karena mereka harus bergerak ke circle berikutnya. Jadi kali ini untuk teman-teman dari tim nomor 11 dari Grims Pedal di sana hati-hati karena melihat di depan mereka ada dari alter ego yang mungkin bakal menjadi guide keep mereka. Dan langsung saja daripada seorang Shark kali ini bakal melakukan boosting terlebih dulu agak lebih pede lagi. Namun di sisi belakang mereka ada dari GPX yang mulai merapat, namun kali ini langsung ditumbangkan begitu saja. Nisha berusaha untuk melakukan backup tapi sayang sekali cukup terlambat di sana dan satu player dari Grims kembali tersungkur. Yes, tinggal 2 orang player aktif saja dari Grims yang di sana masih bertahan. Benar-benar sangat cepat sekali, rapi sekali dari teman-teman GPX di sana, bahkan tanpa ada follow up yang sangat baik dari teman-teman Grims, dibuat kaget di sana karena benar-benar harus terfokus ke dua arah secara sekaligus. Karena tadi teman-teman Grims lagi fokus ke arah alter ego, tiba-tiba di belakang dua temannya harus ditumbangkan oleh GPX, dan bahkan alter ego juga di sana sudah dapat informasi di arah lain ada beberapa pertempuran yang terjadi, dan bahkan sudah ada beberapa confirm elimination yang terjadi. Tapi GPX di sana dapat tamu tidak diundang yang nampaknya kita lihat dari Beltron join the party, join the fight, sudah mulai mencoba untuk mengontrol satu bosnya kecil. Di sana spray down dilancarkan namun masih belum dapat targetnya dari seorang Ain. Yes, pengamatan yang sangat bagus daripada seorang Ain, namun kali ini Ain juga mencari fokus yang lainnya juga karena tadi dari Beletron benar-benar sudah menjadi off angle banget, tidak bisa untuk di spray down lagi karena sudah tertutup. Namun Mute di sisi lain harus terkena explosion vehicle juga. Namun di arah compound juga masih ada Pedal and the gang, masih ada GPX and the gang untuk memperebutkan area yang cukup enak. Namun kali ini Vin di sana bakal melemparkan satu buah nets ke arah Shake yang sudah dikuasai oleh Beletron. Apakah bakal connect kali ini lemparan utility-nya? Ternyata masih belum connect, berusaha untuk di spray down kembali dan ternyata belum juga mendapatkan hasil yang maksimal daripada seorang Vin. Yes, benar sekali, dan seperti di Beton nggak mau terlalu terburu-buru karena mereka tahu ada beberapa tim secara sekaligus yang berada di kompon tersebut. Karena maksudnya seperti juga GPX harus mengirimkan beberapa punggawanya untuk terfokus juga ke arah luar, dan itu dia kita lihat The Grims Pedal, seorang player di sana mendapatkan beberapa spray down yang sangat baik, namun masih belum mendapatkan targetnya. Alter ego di sana yang dibuat kerepotan sedari tadi mencoba untuk berusaha masuk, namun benar-benar dijaga dengan ketat oleh teman-teman dari Grims di sana. Grand Grims harus terfokus ke berbagai arah sekaligus mengirimkan 3 orang player yang mereka miliki untuk bisa terfokus ke berbagai sisi, ke berbagai mata angin. Tentunya ini sangat
sangat baik pertahanan yang dilakukan oleh Grims Pedal. Oke, dan daripada seorang Sena di sana bakal melakukan spray down ke arah vehicle yang dimiliki oleh teman-teman yang berada di sisi lain, yaitu seorang alter ego Gea, alter ego Vepar yang berada di luar circle agar tidak bisa menggunakan vehicle-nya kembali karena mereka masih butuh untuk melakukan voting kali ini. Dan sepertinya dari satu player dari Morph, mereka berusaha untuk melakukan gatekeep terlebih dahulu dan kita berpindah visionnya ke arah GPX kembali menumbangkan tim Grims Pedal. Yes, dan itu dia GPX di sana berhasil meratakan Grims dan ternyata di arah lain kita bisa lihat juga Beletron di sana dibuat pusing oleh seorang Ain yang memang sedari tadi sudah terfokus ke arah mereka. Shake kecil di sana yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Beletron, namun harus terkena beberapa spray dari arah atas yang sungguh terbuka untuk seorang Ain. Sepertinya Ain mencoba untuk melakukan beberapa confirm elimination ke arah teman-teman dari Beletron di sana, sementara juga teman-teman dari GPX juga harus terfokus ke arah lainnya karena ini Shake ini Kompon ini benar-benar direbutkan oleh berbagai tim secara sekaligus karena ini sangat worth it sekali untuk bisa dimanfaatkan, apalagi jarang banget di Miramar itu tempat yang tertutup-tutup atau mungkin banyak banget kompon yang yang dimiliki ketika sudah berada di last circle ya. Sementara kita lihat juga di sana Beletron masih bisa bertahan di Shake kecil dan seorang Babyla sepertinya langsung saja di-confirm menjadi satu buah elimination point untuk teman-teman dari GPX. Sudah total 4 elimination point. Yes, tapi kita melihat juga dari Finn menyadari Grims masih survive, Grims masih ada. Ternyata kali ini GPX Candy mengkonfirm satu player kembali dari kawan-kawan dari Grims, tapi lihat di sana Mute berusaha melawan balik namun sayang sekali terlalu deras dan ada satu buah HBD Gaming daripada seorang Nisha mendapatkan satu player dari GPX di sana. Ain berusaha menyelamatkan dan berhasil memberikan backup dengan sangat bagus, namun di sisi lain juga dari Beletron juga harus pulang ke lobby dan ini akan menjadi kesempatan cukup bagus untuk alter ego melihat hektiknya peperangan, melihat hektiknya pertempuran. Mereka perlahan masuk ke dalam circle yang terakhir kali dan sempatkah Milo melakukan revive ke arah satu player dari alter ego yang tersunggul kali ini. Dan dari teman-teman GPX juga masih belum melakukan reviving karena mereka juga masih perlu maju sedikit agar tidak terserempet oleh Blue Zone. Yes, benar sekali mereka menurunkan tempo peperangan terlebih dahulu. Kali ini intensitas pertarungan mulai mereda. Nampaknya ada beberapa gempuran awal, ada genderang perang yang sudah mulai ditabuh oleh teman-teman alter ego karena lemparan dari seorang Milo di sana yang sepertinya untuk memberikan distraksi dan juga ancaman bahwasannya musuhnya sudah ready steady untuk menghantam mereka. Tapi GPX di sana juga sudah mulai ready walaupun mereka harus meminum minuman terlebih dahulu, boosting terlebih dahulu agar bisa mempersiapkan diri. Dan kita lihat sudah memberikan posisinya kita di seorang Baby Candy, dan Baby Candy dengan PD langsung saja melemparkan nits tadi ke arah teman-teman alter ego. Akan connect tapi masih belum ada beberapa ledakan yang masuk dan kita lihat malah seorang Ain juga di sana HP-nya sudah mulai terkikis sedikit demi sedikit. Bahkan dari Ain di sana harus mundur terlebih dahulu, harus front terlebih dahulu, dan seorang Finn malah harus dibuat tersungkur. Masih ada Baby Candy juga ada seorang Ain di sana dan Finn malah harus dikonfirm menjadi sebuah elimination point. Tinggal 2 versus 2. Ini adalah sangat fair sekali antar kedua tim, alter ego versus GPX. Oke, tapi kita melihat juga dari alter ego masih mempunyai voting, masih mempunyai tempat untuk berlindung. Namun tim anti pecah kali ini mereka tidak ragu-ragu untuk melakukan push, namun Ain terkena spray untuk keras, spray balasan ke arah seorang lane di sana membuat low HP ke arah teman-teman dari alter ego. Ada blocking molotov ternyata dari teman-teman alter ego, namun kali ini daripada seorang Candy juga melakukan suppressing fire terus-terusan ke arah alter ego, membuat mereka harus melakukan repositioning kembali. Dan itu ada spray down yang benar-benar on point ke arah seorang Candy di sana. Namun kali ini Candy apakah sempat melakukan reviving? Ternyata tidak, harus tersungkur di sana. 1 melawan 2, berapa Ain melawan 1 close combat kali 1v1 situation. What? Who win? Itu tadi siapa yang alter ego. Yes, alter ego YGY di sana. Dan lihat Milo 9 elimination sudah dikantongi. Wah ini epic battle banget, epic moment banget sih, gokil banget. Yang mana nice try juga untuk GPX, yang mana tadi sempat hampir ya mendapatkan WCD, tapi sayang sekali harus puas di posisi nomor 2. Dan jangan lupa juga hashtagnya di kolom